Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizkul Karim selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul Analisis Etika Profesi dalam Pelaksanaan Apel Pagi, studi kasus pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Dengan anggotakan, yang pertama ada Anggi Safitri dengan NIM A00230008, kemudian ada Adam Yoga Pratama dengan NIM 049, kemudian ada saya Zidan Arya Ashari dengan NIM 051, kemudian ada Khairina Tita Rajabiah dengan NIM 060, kemudian ada Firza Yumna Fauzia dengan NIM 073, serta ada Siti Nur Cahyati dengan NIM 074. Jadi dalam presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama ada latar belakang, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada studi kasus, yang kemudian dilanjut dengan tinjauan pustaka, lalu ada pembahasan, di mana pembahasan terdiri dari analisis 5W plus 1H, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memiliki visi, yaitu mewujudkan pertanian berkelanjutan yang mandiri dan berdaya saing, mencerminkan komitmen untuk mewujudkan sektor pertanian secara produktif, lingkungan, dan adaptif. Adapun misi, yaitu peningkatan produksi melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan petani dengan teknologi modern. Diverifikasi komoditas termasuk jagung, kedelai, dan hortikultura. Pengembangan sumber daya manusia petani agar adaptif terhadap perubahan iklim dan tantangan pasar. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan fasilitas pasca panen, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selanjutnya ada latar belakang, meliputi etika profesi, lapisan dan unsur Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, kedisiplinan dan profesionalitas, apel pagi rutinan setiap hari Senin. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kepatuhan dan kedisiplinan pegawai selama pelaksanaan apel di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan studi kasus yang menunjukkan adanya perilaku tidak tertib seperti berdiskusi sendiri, tidak memperhatikan arahan pimpinan, serta ketidaksesuaian dengan sikap barisan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku tidak disiplin selama apel pagi, termasuk aspek pengawasan internal, pemahaman etika profesi, budaya kerja organisasi, serta keterlibatan pimpinan dalam memberikan keteladanan. Next yaitu studi kasus. Studi kasus yang terjadi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa pelaksanaan apel belum sepenuhnya sesuai dengan standar kedisiplinan. Masih ditemukan pegawai yang kurang tertib, seperti berbicara sendiri, tidak memperhatikan arahan pimpinan, serta tidak menjaga kerapian kebersihan, sehingga apel cenderung dipandang sebagai kegiatan seremonial dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembentukan budaya kerja dan juga komunikasi internal. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama terkait definisi etika profesi yang diambil dari sumber Marwah tahun 2023. Yang kedua terkait etika pejabat pemerintah yang diambil dari sumber Hayani et al. Tahun 2024. Yang ketiga ada pelaksanaan apel pagi setiap minggu yang diambil dari sumber Akbaruddin tahun 2024. Yang keempat terkait dampak kurangnya kedisiplinan yang diambil dari sumber Kusuma tahun 2025. Dan yang terakhir terkait strategi penanggulangan dan rekomendasi yang diambil dari sumber Ferrari tahun 2025. Pembahasan yang pertama yaitu what atau apa. Permasalahan utamanya adalah kurangnya kedisiplinan pegawai atau karyawan saat apel berlangsung yang dilaksanakan setiap Senin pagi. Bentuk pelanggaran kedisiplinannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, tertawa, bercanda, bahkan ngobrol saat apel berlangsung. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan sikap hormat atau disiplin saat apel berlangsung. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu who atau siapa. Siapa yang menjadi pelaku untuk studi kasus ketidakdisiplinan apel pagi
sebagai bentuk etika profesi. Yang pertama yaitu pegawai dan karyawan, yang kedua pimpinan dinas, yang ketiga instansi pemerintah, dan yang terakhir masyarakat. Pada bagian when atau di mana kasus ketidakdisiplinan ini terjadi saat pelaksanaan apel pagi, yaitu di setiap hari Senin pada saat kegiatan rutin yang diadakan di awal pekan, di mana pada kegiatan apel ini biasanya dari pembina akan melakukan semacam motivasi maupun pemaparan terkait diskusi atau pencapaian yang dicapai oleh masing-masing bidang. Kemudian di mana peristiwa ini terjadi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, khususnya di lapangan atau halaman kantor dinas saat berlangsungnya apel. Baik, selanjutnya ada Y, di mana rendahnya kesadaran etika profesi, kurangnya ketegasan pengawasan, dan budaya kerja yang permisif. Baik, yang selanjutnya ada How, di mana prosesnya yang pertama pegawai datang mendekati jam mulai apel atau bahkan terlambat. Yang kedua, saat apel berlangsung, sebagian pegawai saling mengobrol, bercanda, atau tertawa. Yang ketiga, pengawas tidak menegur secara langsung sehingga perilaku terulang setiap minggunya. Dan yang terakhir, lama-kelamaan menjadi kebiasaan buruk yang dianggap wajar. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi yang perlu dilakukan. Yang pertama ada perbaikan mekanisme apel. Yang kedua, memberikan sosialisasi atau pembinaan tentang nilai-nilai etika ASN atau pegawai. Yang ketiga ada menekankan kembali pentingnya disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab. Yang keempat ada penegakan aturan disiplin. Dan yang terakhir ada pemberian teguran lisan atau tertulis bagi yang melanggar. Berikutnya yaitu terkait kesimpulan. Dari pembahasan berikut dapat disimpulkan bahwa analisis 5W1H ini menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan dalam apel pagi bukan hanya persoalan teknis, tetapi berkaitan erat dengan etika profesi, budaya organisasi, dan manajemen kedisiplinan. Dengan perbaikan sistem, penguatan nilai dan keteladanan pimpinan, perilaku tidak disiplin dapat diminimalkan sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.